Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Gunawan. Dan seumur hidup saya dikenal sebagai Nathan, tapi di sekolah saya dipanggil Neil. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, seperti lagu yang pernah dikompos oleh Herlin Pirena, hidup ini adalah kesempatan yang diberi Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak bisa kita semena-mena menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri dengan hidup tanpa tujuan yang jelas. Buat kalian yang bingung, yuk kita gali dan lihat lebih dalam. Poin pertama yang harus kalian ketahui adalah tujuan hidup. Tujuan hidup adalah arah dan makna yang ingin dicapai seseorang dalam kehidupannya, yang memberikan motivasi dan tujuan seseorang dalam menjalani hidupnya. Secara singkat, ini adalah pedoman yang membantu seseorang dalam orang itu atau individu tersebut membuat keputusan dan menjalani kehidupan dengan penuh artinya. Contohnya adalah Nick Vujicic. Kalian pasti tahu dong Nick Vujicic itu siapa. Dialah yang menemukan tujuan hidupnya sebagai motivator dan coach setelah melewati krisis dan depresi akibat cacatnya yang dialaminya sejak lahir. Nah, poin kedua yang kalian harus ketahui yang penting juga adalah panggilan hidup. Ini berbeda dari tujuan, karena panggilan hidup adalah dorongan internal atau rasa tanggung jawab yang dirasakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang memiliki makna mendalam atau kontribusi bagi orang lain. Nah, ini tuh sering dianggap sebagai misi pribadi suatu individu atau kelompok yang dapat membimbing seseorang dalam tindakan dan pilihan hidupnya. Nah, poin penting juga yang kalian perlu tahu yang ketiga adalah panggilan menurut kekristenan. Nah, menurut kekristenan, panggilan adalah segala aktivitas atau pekerjaan yang kita lakukan yang timbul dari hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan sudah pasti panggilan menurut kekristenan ini ujung-ujungnya akan memuliakan nama Tuhan Yesus dan menjadi berkat bagi sesama umat manusia. Nah, contohnya adalah Dr. Lee yang dipanggil Tuhan untuk menjalani panggilannya dan melayani orang-orang sakit di pelosok pedalaman yang terkendala dalam mengakses layanan kesehatan yang layak. Nah, itu adalah panggilan Dr. Lee. Kalian sudah nemu belum panggilan kalian? Sedangkan untuk saya cerita dulu ya. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara laki-laki di keluarga saya. Dan seumur hidup saya adalah ya tipikal anak tengah yang biasanya distereotipkan semua orang. Ya gitulah, ya ayah saya lebih dekat dengan adik saya, sedangkan ibu saya lebih dekat dengan saya. Kalau saya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah dan keluarga saya, bersama dengan teman-teman komplek, bersama dengan tetangga, bersama dengan teman-teman gereja, pokoknya bersama dengan teman-teman saya lah. Mungkin jika ada beberapa hal yang bisa disebut kelebihan saya dan yang bisa saya banggakan, ya mungkin kalian juga udah tahu ya, itu adalah kepercayaan diri saya, kemampuan saya untuk cepat berbaur ke dalam lingkungan baru, serta mungkin bisa dibilang kemampuan saya untuk bersosialisasi dengan baik, dan juga kemampuan saya untuk berbicara di depan umum atau yang biasa diketahui sebagai public speaking. Kalau misalnya dilihat dari MBTI yang pernah saya ambil di sekolah, itu adalah, kalian tebak, ESTP. Dan saya sungguh bersyukur atas keunikan dan kelebihan yang Tuhan beri kepada saya, karena tidak ada kata lain selain bersyukur sebanyak-banyaknya yang bisa saya ungkapkan atas kasih karunia dan anugerah Tuhan yang telah diturunkan Tuhan kepada saya. Karena pada dasarnya seorang anak di keluarga pastinya menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya di rumah dibandingkan tempat lain. Oleh karena itu, saya ingin cerita juga tentang kondisi rumah saya, di mana terkadang saya merasa saya agak dikucilkan sebagai anak kedua. Nah, kalau misalnya anak-anak lain lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya, bisa dibilang saya menghabiskan waktu lebih banyak di luar dan beraktivitas di luar rumah, jauh dari keluarga. Nah, terutama dalam pembentukan karakter dan jati diri.
Tapi bisa dibilang situasinya agak berbeda di kasus saya, dimana mungkin banyak didikan dan turunan yang saya dapatkan dari orang tua saya. Mungkin banyak, tetapi bisa dibilang juga mayoritas saya dapatkan di luar. Mungkin yang di keluarga adalah hanya seperti agama, moral, disiplin, dan lain-lain sebagainya. Tapi saya merasa dalam bentuk pendidikan karakter, saya belajar banyak dari pergaulan yang beragam dan pergaulan-pergaulan yang saya alami di luar, seperti OMK atau orang muda Katolik, di gereja, pergaulan di sekolah bersama teman-teman, dan juga pergaulan di sekitar perumahan saya, yaitu tetangga-tetangga, dan masih banyak lagi. Saya seringkali diajak oleh ayah saya ke tambang batu baranya untuk mengalami dan mempelajari hal-hal yang tidak bisa saya pelajari dan bisa lewati di sekolah. Nah, di tambang tersebut saya seringkali bantu-bantu kerja, misalnya belajar tentang manajemennya dan cara kerjanya, dan ya saya akui saya mendapatkan banyak insight dan banyak pengalaman baru dari sana. Nah, tapi dengan dedikasi dan kerja keras ayah saya, bekerja di bidang pertambangan tidak pernah menjadi mimpi saya. Seumur hidup saya berelasi dengan orang tentunya sudah menjadi salah satu hal yang paling saya sukai. Dan jika melihat prospek karir ke depannya dalam bidang tersebut, mungkin yang paling cocok kata orang-orang adalah sales. Tetapi juga melihat jiwa bisnis saya yang ada, mungkin saya lihat bahwa bisnis internasional sudah menjadi jurusan kuliah yang saya incar dari lama. Dan 10 tahun setelah hari ini, saya sungguh bisa melihat dan menggambarkan diri saya melakukan impor dan ekspor secara internasional dan berelasi dengan orang lain di skala internasional. Saya juga seringkali berdoa agar yang saya lakukan tidak hanya menguntungkan diri saya sendiri, tetapi juga dapat menguntungkan dan menjadi berkat untuk orang lain. Sepertinya dapat melayani rakyat Indonesia dengan memudahkan mereka mengekspor produk lokal keluar, dan juga tidak lupa memudahkan dan melayani mereka ketika mereka ingin menggunakan produk luar, menggunakan jasa impor dari saya. Sedikit sharing juga, pelayanan yang saya telah lakuin selama ini selalu berkaitan dengan berelasi dengan orang. Contohnya adalah organisasi-organisasi yang saya ikuti di gereja, seperti contohnya Spark Foundation, di mana di Spark Foundation tersebut saya belajar berelasi dengan anak-anak yang kurang mampu dari paroki dan menjadi guru les mereka, serta berelasi dengan anak-anak tim organisasi tersebut supaya kita bisa mencari cara yang paling efisien untuk melayani mereka. Karena jika hidup ini bukan untuk melayani, maka apakah makna betul hidup ini? Mungkin sekian sharing dari saya dan penambah ilmu dari saya tentang panggilan dan tujuan hidup. Sekian dari saya, mohon dimaafi jika ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih.